akan menampilkan hasil percobaan praktikum kimia organik. Minyak dimasukkan KMNO4 1 tetes, sehingga warna minyak terlihat sedikit berubah menjadi ungu. Putih telur dimasukkan NaCO3 10 tetes. Perubahan warna yang terjadi adalah kuning kecoklatan. Masukkan nasi ke dalam lumpang, kemudian tambahkan aquades. Setelah itu diulek-ulek sampai halus dan ditambahkan aquades lagi sedikit demi sedikit sehingga nasi menjadi cair, dan kemudian disaring menggunakan kertas saring beserta corong ke dalam gelas kimia. Setelah itu, nasi tersebut dibuat reaksi dengan menambahkan KMNO4 sebanyak 5 tetes sehingga berubah warna menjadi krim gelap. Berikut adalah hasil dari pembahasan identifikasi alkohol. Yang pertama ada uji larutan. Ada 4 sampel. Yang pertama metanol. Lebih cepat larut karena rantainya yang lebih pendek. Kemudian ada etanol. Kelarutan sedikit lebih rendah karena memiliki ikatan rangkap. Kemudian ada mentol, sukar larut harus dipanaskan terlebih dahulu, tidak larut jika tidak dipanaskan. Yang keempat ada gliserin yang sukar larut, teksturnya seperti minyak. Dan terakhir ada propylene glycol, teksturnya sedikit lebih kental. Selanjutnya ada reaksi umum. Reaksi umum ada 2. Yang pertama reaksi diazo. Ada beberapa sampel. Yang pertama metanol, yaitu tidak menghasilkan warna. Kemudian ada etanol, juga tidak menghasilkan warna. Kemudian ada gliserin, menghasilkan warna merah keunguan. Yang keempat ada mentol, menghasilkan warna kuning pudar. Dan yang terakhir ada propylene glycol, menghasilkan warna lemon. Yang kedua ada esterifikasi. Setelah etanol ditetesi dengan asam asetat dan H2SO4 pekat dan dipanaskan, yaitu menghasilkan warna kuning pudar dan memiliki bau khas seperti minyak urut. Kemudian ada reaksi pembeda antara monovalen dan polivalen. Yang pertama reaksi Cup-Refill. Sampel metanol berwarna biru lebih pekat, sampel etanol berubah warna biru muda, sampel mentol berubah warna menjadi biru pekat, sampel gliserin berubah menjadi biru langit, dan sampel propylene glycol berubah menjadi biru pekat. Yang kedua ada reaksi Landwehr. Sampel pertama, metanol berubah warna menjadi oranye, sampel etanol berubah oranye lebih pekat dari metanol, mentol berwarna oranye pekat agak kecoklat. Gliserin berwarna kuning pudar, kemudian propylene glycol berwarna oranye pekat, dan dari reaksi tersebut maka dihasilkan beberapa warna yang agak sama. Ada yang terjadi reaksi monovalen dan polivalen. Sebelum dipanaskan, semua reaksi yang dihasilkan adalah monovalen, dan setelah direaksikan maka berubah menjadi polivalen kecuali gliserin. Dan selanjutnya identifikasi aldehid dan keton. Tambahkan Ki setengah ujung spatula ke dalam gelas beker. Tambahkan aquades sekali tarikan pipet tetes. Tambahkan aseton 1 tarikan 5 tetes. Tumpahkan NaOCl sedikit demi sedikit sampai berubah warna sambil diaduk. Setelah dibuat praktik dan menunggu 10 menit kemudian terbentuk endapan iodoform yang berwarna kuning kehijauan seperti kapur. Selanjutnya percobaan tentang asam karboksilat dan ester. Hasil dari ester etanol adalah larut dan jernih dan sedikit berwarna merah muda ketika sebelum ditambahkan H2SO4 dan juga larut dalam H2SO4. Baunya seperti GPU minyak urut. Setelah dipanaskan, setelah ditambahkan diazo-A 4 tetes dan HCl 3 tetes, kemudian ditambahkan diazo-B 4 tetes, hasilnya itu akan mengendap, kemudian diaduk dan larut berubah menjadi warna putih krim. Untuk hasil reaksi diazo sampul 2 adalah setelah ditambahkan semua bahan dan direaksikan, maka didapatkan reaksinya terjadi endapan. Sifat pengemolis. Kita siapkan 2 tabung. Tabung pertama ada oli 5 tetes, lalu ditambahkan air sebanyak 5 ml. Pada saat diaduk, oli tersebut tidak tercampur dengan air atau tidak tersuspensi. Pembuatan sabun, sampel ataupun minyak ditambahkan dengan etanol, diaduk tapi tidak larut, lalu ditambahkan NaOH. Larutan tersebut larut walaupun tidak terlalu sempurna, maka harus dipanaskan selama
Larutan tersebut ada buih-buihnya. Lalu, gelas kimia tadi dimasukkan ke dalam air es dan didinginkan beberapa saat, lalu ditambahkan NaCl sambil diaduk agar bentuknya seperti sabun.